Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran 'aziza. Bapak sekalian yang berbahagia, pertama mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kita untuk hadir di sini. Kita sama-sama bermohon kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan pagi hari ini menjadi pintu rahmat, karunia, barokah dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selawat serta salam mari kita sama-sama bermohon kepada Allah, semoga dicurahkan keridhaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada segenap zuriat ahlu bait, sahabat, tabi'in, tabi'in, salafus saleh, dan juga kepada semua ulama, baik ulama salaf maupun ulama khalaf, juga kepada semua orang yang mewarisi iman, ilmu, amal dan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sama-sama bermohon kepada Allah, mudah-mudahan nanti di hari kiamat kita semua mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, mari kita mulai saja sesuai dengan seperti apa yang sudah disepakati pagi ini. Insya Allah kita akan membahas mengenai satu pembahasan umum berkenaan dengan pengenalan dengan satu hasanah literatur Islam yang biasa digunakan setidaknya di kawasan Asia Tenggara dengan berbagai istilah yang ada, tapi di negara kita biasanya dikenal dengan istilah kitab kuning. Langsung saja, biarkan saja tulisannya seperti itu, biar ketahuan yang hadir pengajian dengan yang tidak, karena di sini utuh, gitu. Tidak apa-apa. Saya akan memulai dari definisinya dulu. Jadi kalau disebut apa itu kitab kuning, karena secara bahasa kita tahu bahwa kitab kuning terdiri dari dua kata. Yang pertama kitab artinya buku, walaupun dalam bahasa Arab kata kitab itu bisa juga artinya surat, karena kitab itu dari kata kataba yang kita semua tahu artinya adalah menulis. Jadi kitab itu sejatinya dalam bahasa aslinya itu berarti sesuatu yang tertulis. Nah, sesuatu yang tertulis kan macam-macam, bisa buku, bisa risalah, bisa surat, macam-macam gitu ya. Nah, jadi supaya tidak blunder, yang dimaksud kitab di sini adalah buku. Jadi lembaran-lembaran yang dikumpulkan jadi satu gitu ya. Nah, sementara kuning sendiri kita tahu ya warna gitu ya. Kalau kemudian ditanya apakah terminologi ini dikenal di luar kawasan kita, sependek pengetahuan saya tidak, karena nggak pernah dikenal dalam bahasa Arab al-kutub, al-asfar. Jadi asfar itu kuning kan ya, ahmar, abyad, azraq, yang belajar bahasa Arab tahu tuh. Kuning itu asfar, itu nggak pernah dikenal istilah itu. Jadi kalau disebut apa nih klasifikasinya, oh itu al-kutub, al-asfar, nggak pernah. Jadi biasanya kata kitab kuning nanti disinonimkan dengan kata lain yang sama sekali tidak menyebut soal warna kuning. Nah, jadi di sini biar netral, saya ambil dari Wikipedia sebenarnya berkenaan dengan definisinya. Karena macam-macam nanti seperti yang bisa kita lihat berkenaan dengan kitab kuning itu apa. Nah, di sini disebutkan, bisa dicek nanti di Wikipedia itu. Kitab kuning adalah istilah yang digunakan untuk menyebut kitab-kitab tradisional yang berisi pelajaran-pelajaran agama Islam. Jadi definisi yang pertama tradisional, definisi yang kedua itu pelajaran agama Islam. Jadi isi definisinya panjang begitu, tapi kriterianya seperti itu kira-kira.
bahwa kitab kuning adalah kitab tradisional, berarti bukan kitab modern kalau mau diantonimkan antara tradisional dengan modern. Benar begitu atau enggak? Salah. Jadi saya nggak setuju sama definisi Wikipedia. Tapi saya memaklumi kemudian kalau kemudian dinyatakan bahwa kitab kuning itu adalah kitab tradisional. Kenapa? Karena memang kesannya tradisional. Bagaimana tradisional modelnya kayak begini? Dijilid aja enggak. Jadi salah satu ciri khas kitab kuning yang ukurannya seperti ini itu enggak dijilid. Jadi halamannya lepas sama sekali. Lepas. Kenapa begini? Supaya kalau kemudian nanti pengajiannya kan dicicil Pak, sedikit demi sedikit. Nah, buat mereka yang rajin itu dibawa satu kitab. Tapi buat mereka yang agak tidak rajin, saya nggak bilang males ya, itu digondol sama dia selembar gini aja. Jadi nggak ketahuan dia mau ngaji atau enggak, karena bisa dilepas gitu ya. Sependek pengetahuan saya alasannya itu. Jadi kalau kemudian ini kenapa nggak dijilid? Karena memang begitu. Wallahu a'lam. Tapi model seperti ini itu mengesankan ketradisionalan itu iya, makanya kemudian tidak salah kalau disebut kitab kuningan itu adalah kitab tradisional, walaupun sebenarnya tidak seperti itu, gitu ya. Kenapa tidak seperti itu? Nanti akan kita lihat. Terus yang berikutnya di definisinya disebut isinya itu pelajaran-pelajaran agama Islam di Rosah Islamiyah. Saya setuju dengan definisi atau yang ini atau enggak? Enggak juga. Enggak. Jadi kalau memang kitab kuning yang ini atau kalau Bapak lihat yang tebal-tebal itu, yang berjilid-jilid itu memang mengesankan isinya pasti pelajaran agama Islam. Jadi kalau dibilang kitab kuning itu identik dengan Dirosah Islamiyah, betul. Tapi apa semua kitab kuning itu isinya Dirosah Islamiyah? Jawabannya tidak. Gitu ya. Jadi ini bisa betul bisa enggak. Tapi kalau saya ditanya ini setuju atau enggak, saya akan jawab enggak. Kenapa begitu? Karena banyak kitab kuning yang isinya dalam tanda petik nggak ada hubungannya sama agama Islam. Dalam tanda petik ya. Karena kalau disebut agama dalam arti luas ya semua tercakup gitu. Tapi dalam pengertian agama Islam yang lebih khusus itu memang ada kitab-kitab yang sama sekali nggak ada hubungannya. Kalau kemudian disebut misalnya kitab berjudul Al-Qanun fit Tibb ditulis oleh Ibnu Sina, itu isinya murni kedokteran, terus sampai abad 17 dipakai di Eropa. Mohon maaf, itu nggak ada Islam-Islamnya tuh. Jadi isinya kedokteran, anatomi, fungsi organ tubuh gitu ya, gitu. Makanya tadi disebut kalau agama dalam arti luas jelas masuk gitu. Bagaimana mungkin Imam Syafi'i itu tahu kalau lebih 15 hari wanita haid berarti istihadah, itu kan dia harus paham anatomi gitu ya. Jadi fungsi organ dan seterusnya dia harus seperti itu. Cuma kalau dinyatakan kitab kuning isinya apa? Dirosah Islamiyah, belum tentu. Karena ada kitab kuning yang isinya astronomi misalnya. Agak lumayan kalau isinya astronomi. Ada kitab kuning dan tidak sedikit gitu yang isinya astrologi. Kalau astronomi mah kita tahu ya. Jadi perhitungan ini posisi bulan berapa derajat di atas ufuk gitu, itu kan astronomi. Tapi kalau kemudian apabila Mars tampak di langit di koordinat sekian, lalu ada bayi lahir pada hari itu, maka dia tidak cocok kerja di air. Nah, itu kan sama sekali bukan astronomi itu astrologi, ilmu nujum, tebak-tebakan nasib manusia berdasarkan hasanah di luar Islam. Kalau saya kemudian diminta untuk menyatakan bahwa itu bagian dari Dirosah Islamiyah, nggak rela saya. Dan wadah tempat wahana media yang dipakai untuk mencatat itu ya modelnya seperti ini. Makanya kalau Bapak tahu yang di sini pernah berguru ke gunung mana gitu ya, itu kita tahu ada kitab-kitab yang isinya mantra-mantra atau jimat-jimat gitu. Itu ya begini bentuknya. Begini. Jadi kalau ditanya, itu kitab apa ya? Ya kitab kuning, dicetak dengan kertas berwarna kuning, tulisannya begitu, tampangnya seperti itu. Tapi kalau dibuka, perdukunan, wah itu mana Dirosah Islamiyahnya gitu ya. Jadi kalau di sini disebut kitab kuning itu isinya pelajaran agama Islam, ya kita maklumi lah. Karena Wikipedia-nya kan nggak muslim-muslim banget ya.
Jadi wajar kalau meleset-meleset definisinya. Cuma jangan sampai ada stigma bahwa semua kitab kuning itu bagian dari agama Islam isinya. Tidak, sama sekali tidak. Jadi banyak yang isinya netral aja, ilmu-ilmu umum gitu. Kalau memang mau dipisahkan antara ilmu agama dengan ilmu umum. Dan ada isinya yang bertentangan dengan ajaran Islam. Jadi mayoritas memang seperti itu isinya di Rosah Islamiyah, tapi tidak semuanya seperti itu. Nah, yang berikutnya lebih lucu lagi nih. Diajarkan di pondok-pondok pesantren. Nah, ini juga stigmatik ya. Jadi kalau dinyatakan mau kitab kuning berarti pesantren gitu. Kalau sekarang ya enggak. Ya, buktinya kita belajar kitab kuning di majelis-majelis gitu. Walaupun memang kalau kemudian dinyatakan di sini kitab kuning dipakai di pondok pesantren, saya lebih melihatnya ini kayaknya definisinya terjebak pada bahwa kitab kuning itu kan pengajiannya dicicil. Jadi runut gitu Pak, dari depan rapi gitu pengajiannya gitu ya. Yang paling intensif, kondisinya kondusif untuk melakukan itu memang pondok pesantren. Tapi kan ya majelis taklim juga banyak yang seperti itu. Kita tahu ada guru-guru hebat, masyayikh, para ustadz itu menyampaikan pelajarannya rapi gitu ya. Jadi tiap pekan pertama bulan apa gitu, baik yang Masehi ataupun Hijriah itu rapi gitu mengajarkan, atau setiap hari apa gitu ya, itu rapi. Jadi sekarang bab ini, nanti bab ini, atau kalau runut hadis sekarang pertemuan 3 hadis, nanti pertemuan depan 2. Jadi rapi gitu. Pesantren bukan majelis taklim, tapi yang diajarkan kitab kuning. Jadi kalau di sini disebut pondok pesantren, iya ada umumnya, tapi tidak melulu atau tidak hanya di pondok pesantren, karena banyak majelis-majelis ilmu, majelis taklim itu yang juga menggunakan kitab-kitab kuning. Kalau disebutkan di definisi ini, itu isinya tadi berkaitan dengan kurang lebih soal dirosah Islamiyah, terus pondok pesantren dan seterusnya itu disebut isinya itu ya beragam. Fikih, akidah, akhlak, tata bahasa Arab. Kalau tata bahasa Arab berarti nahwu dan shoroh, hadis, tafsir, macam-macam. Sampai di sini disebut juga hingga ilmu sosial kemasyarakatan. Kitab kuning, Bapak-bapak sekalian, itu kadang disebut dengan istilah kitab gundul. Kita tahu itu. Jadi sebagian kita kalau disebut kitab kuning, ya kitab gundul, gitu ya. Alasannya, nah ini tepat nih. Kitab kuning itu disebut kitab gundul karena huruf-huruf di dalamnya ditulis tanpa harokat. Jadi sama sekali tidak ada harokatnya memang. Ya, mungkin harokat itu dianggap rambut, kalau nggak ada harokatnya dinyatakan tidak berambut gitu ya. Maka memang seperti itu dan semua begitu. Tapi kalau kemudian dinyatakan apakah semua kitab kuning tidak berharokat, mayoritas iya. Walaupun nanti ada yang dikasih harokat, apalagi yang mutakhir gitu ya. Ada yang memang dicetak berharokat, atau setidaknya diberi harokat pada kata tertentu yang sulit bagi pembaca untuk mengidentifikasinya secara tepat. Jadi kalau ditulis huruf mim, ha, dal, sa, itu bacanya gimana? Kalau pakai harokat kan macam-macam tuh. Ia bisa dibaca muhdis, bisa dibaca muhdas, ia bisa dibaca muhaddis, ia bisa dibaca muhaddas gitu. Itu kalau yang expert lancar dia, tahu ini bacanya muhdis. Tapi kalau yang junior kayak saya begini, jadi kesannya biar muda ya, junior gitu. Itu bingung tuh, harus dicermati dulu ini apa nih? Kenapa? Karena kata yang ditulis dengan huruf tadi, mim, ha, dal, sa, itu kalau dibaca muhaddis itu artinya ahli hadis. Kalau dibaca muhdas itu artinya bid'ah. Kalau dibaca muhdis itu artinya orang yang berhadas, batal wudunya. Oh, jauh-jauh tuh Pak. Itu tulisannya sama itu, mim, ha, dal sama sa. Cuma yang ini artinya ahli hadis, yang ini artinya berhadas, batal wudunya. Yang ini artinya bid'ah. Iya, muhdatsatil umur, ulu muhdatsatin bid'ah itu muhdas. Jadi itu kalau meleset jauh artinya. Makanya ada edisi
terbitan tertentu, kitab kuning itu yang untuk kata-kata muskil seperti itu, gitu ya, itu dikasih harokat, gitu ya. Jadi kalau dibilang gundul, iya, tapi ya nggak gundul banget karena ada harokat tertentu khususnya di kata-kata sulit. Nah, yang terakhir, kenapa disebut seperti itu? Karena untuk bisa membaca kitab kuning diperlukan penguasaan ilmu nahwu dan sorof. Makanya ilmu nahwu sama sorof itu di hasanah kita itu sering disebut sebagai ilmul alah. Alat itu kita tahu perangkat, perabot. Kenapa ia disebut ilmu alat nahwu dan sorof itu? Karena ia dijadikan alat untuk membaca tulisan yang tidak berharokat. Mengapa disebut kitab kuning? Kitab kuning disebut seperti itu, saya simpel aja, karena dicetak dengan tinta hitam di atas kertas berwarna kuning. Jadi setelah saya coba-coba cari kenapa disebut kitab kuning, jadi cari gitu, browsing kemana-mana, macam-macam kan penyebabnya itu. Yang paling valid sih, yang paling identifikasinya pas, kenapa kitab kuning disebut kitab kuning? Karena memang dicetak menggunakan menggunakan kertas berwarna kuning. Walaupun ya nggak kuning-kuning banget ya Pak. Ini kan nggak kuning nih, apa sih? Agak oranye, agak apa gitu, nggak jelas gitu ya. Kadang agak gelap juga, jadi agak tua gitu warnanya. Kadang pupus juga agak muda gitu. Nah, yang repot kalau kemudian kitab kuning dicetak di kertas HVS putih, itu berkhianat terhadap namanya tuh. Ini pengajian kitab kuning, tapi kitabnya putih kok, gitu ya. Jadi harus dibedakan antara makna intrinsik sama makna ekstrinsiknya. Jadi itu memang maksudnya itu. Tapi kalau warnanya sekarang jadi putih, ya itu urusan percetakannya aja. Jadi karena kitab kuningnya, kertas kuningnya lagi susah dicari, jadi kalau saya ditanya kenapa disebut kitab kuning, ya karena memang kertasnya khas seperti ini, yang kemudian dinyatakan bahwa ini berwarna kuning. Walaupun ya nggak kuning banget. Adapun mengapa yang dipilih kertas berwarna kuning? Nah itu macam-macam memang. Yang pertama, saya temukan keterangan warna kuning dengan tulisan hitam dianggap paling nyaman dibaca di masa lalu. Kayaknya ini berkenaan dengan soal penerangan ya Pak. Jadi kita tahu dulu di surau-surau gitu, di majelis-majelis itu tempat pengkajian kitab kuning kan memang penerangannya nggak secanggih sekarang. Jangan-jangan warna pelita lampu templok yang merah itu apinya itu kalau bertemu dengan kertas berwarna seperti ini lalu cetakannya bertinta hitam itu lebih nyaman dibaca daripada dengan kertas yang berwarna putih. Gitu. Karena kan warna kuning yang dipakai di sini itu lebih dekat ke warna api lampu yang dipakai santri-santri pengajian ini. Jadi kalau dibilang warna kuning dengan tulisan hitam dianggap paling nyaman dibaca di masa lalu, bisa jadi benar. Mungkin kedekatannya begitu. Atau kalau di masa lalu di masa sebelum itu malah lebih dahsyat lagi ya. Karena kita tahu ada pengajian-pengajian yang mengandalkan warna sinar bulan. Makanya kita maklum kondisi seperti itu. Yang kedua, kualitas kertas yang baik di masa lalu itu yang berwarna kuning. Nah, sama ini, jadi perkembangan teknologi ya. Jadi kalau kita bicara ribuan tahun yang lalu ya kita tahulah pusat kertas itu kan cuma dua. Yang satu di Cina, bahan bakunya bambu, bubur bambu itu. Terus yang kedua yang papirus di Mesir. Itu malah jauh lebih tua tuh dari zaman Firaun, kita tahu udah dipakai itu ya. Serat pohon papirus itu yang kemudian dipres lalu dijadikan sebagai media tulis. Nah, sampai masa tertentu itu yang bagus kualitasnya, jadi bertahan sampai ratusan tahun, itu memang yang berwarna kuning. Wallahu a'lam sih benar begitu atau enggak. Tapi kalau kemudian kita lihat dokumen-dokumen masa silam yang menggunakan media kertas dengan berbagai kualitasnya, itu memang kertasnya warnanya kuning. Cuma saya curiga itu benar dulu warnanya kuning atau karena saking lamanya jadi warnanya berubah kuning. Ya nggak usah jauh-jauh Pak, surat tanah itu kalau yang 1920 berapa itu kan putih tadinya. Tapi ya sekarang udah coklat dekil gitu. Ya kenapa? Ya karena memang udah lama suratnya gitu. Terus dibilang enggak,
ini dulu kualitasnya bagus ya, warnanya kuning begini. Itu sih bukan kuning, itu dulunya putih, cuma karena udah saking lamanya jadinya menguning gitu ya. Wallahu a'lam. Tapi ada yang menyatakan bahwa kitab kuning itu dibuat dengan kualitas kertas terbaik. Ya bisa jadi begitu. Karena di zaman keemasan Islam itu selalu saja pencatatan ilmu agama lebih rapi daripada yang lain. Jadi penghargaan terhadap ilmu, terhadap literasi, literatur itu memang luar biasa ya. Makanya kita tahu di zaman Abbasiyah atau Bani Umayyah sebelum itu aktivitas penyalinan, karena kan mesin cetak baru ditemukan 1400-an kalau Bapak tahu itu di Eropa. Nah sebelum itu kan disalin. Nah itu memang perhatian penguasa, otoritas yang memiliki kekuasaan pada saat itu terhadap kegiatan itu memang luar biasa. Jadi selalu dipakai bahan terbaik, dan orang-orang yang bergelut di dalamnya itu juga orang-orang terbaik. Makanya di masa kekhalifahan Abbasiyah itu yang paling masyhur, itu dinyatakan waktu itu kan terjadi bukan hanya penyalinan sih, penerjemahannya kitab-kitab Eropa yang ditinggalkan oleh bangsa Eropa karena mereka masuk ke Dark Age, masa gelap gitu. Itu kitab-kitabnya yang berbahasa Latin kan dibawa ke kekhalifahan Islam. Itu bukan hanya disalin tapi juga diterjemah. Itu konon buku Latin yang diterjemah ke dalam bahasa Arab itu fee-nya, ongkosnya, jadi honor untuk penerjemahnya itu nggak dihitung berdasarkan hurufnya atau tulisannya, enggak, tapi dihitungnya bukunya itu ditimbang dan dia dibayar seberat emas sama dengan bukunya itu. Jadi luar biasa Pak. Saya penerjemah ketika baca keterangan itu, wih, sayang saya hidup sekarang. Kalau sekarang per karakter gitu ya, atau per kata gitu ya, jadi hitungnya word count gitu, pakai word atau pakai karakter juga with space atau without space gitu. Ada juga kalau yang nggak mau susah ya per page aja, per halaman gitu. Kalau zaman dulu zaman Abbasiyah luar biasa tuh Pak. Jadi bisa dibayangkan tuh kalau buku-buku Eropa itu yang kita tahu mereka sangat hebat di masa Yunani itu kemudian diterjemahkan ke bahasa Arab, fee-nya begitu. Jadi ada yang menyatakan seperti itu. Jadi jangan-jangan betul bahwa kualitas kertas yang terbaik di masa silam itu yang berwarna kuning. Cuma yang ketiga, ini jangan-jangan betul juga. Justru harga kertas yang berwarna kuning di masa berikutnya itu lebih murah daripada kertas yang berwarna putih. Bisa jadi begitu. Makanya kita tahu harga kitab kuning yang seperti ini itu jauh daripada kitab-kitab yang dicetak dengan gaya modern itu. Jadi kitab kuning itu murah-murah sekali Pak. Ini kayak begini nih masih ada harga 5.000, 3.000, 7.000 gitu ya, 12.000 gitu kalau Bapak. Makanya kalau kita bawa 100.000 gitu masuk ke toko buku Islam klasik itu dapat buku sabar tuh. Beda kalau kita masuk ke Gramedia atau Gunung Agung atau begitu. Ya 125.000, uangnya 100.000 malah kurang gitu. Tapi kalau ke kitab kuning banyak. Cuma memang ya itu harus dibayar dengan ongkos membacanya. Iya sih kitab kuningnya murah, tapi begitu dibuka, kok nggak ada harokatnya Mas? Ya iya kan udah murah. Nanti bikin harokat sendiri lah. Udah mau murah dikasih harokat lagi, jadi kan ada aja. Yang dagang Arab kan pinter ya ngomongnya gitu. Nggak ada harokatnya Ustaz, atau Bib ini nggak ada harokatnya. Udah murah ente harganya, minta harokat lagi, kasih harokat sendiri. Oh banget. Tapi betul ada yang menyatakan bahwa begitu alasannya. Yang betul yang mana? Wallahu a'lam bishawab. Isi kitab kuning. Nah, jadi tadi sudah disebut karena istilah kitab kuning secara umum dipakai untuk menyebut kitab-kitab beraksara Arab yang menggunakan kertas berwarna kuning. Jadi kalau dibilang kitab kuning itu yang mana? Ya pokoknya aksaranya Arab, kertasnya berwarna kuning. Saya harus menyebut aksara Arab ya, karena di mana-mana definisi biasanya disebut bahasa Arab. Saya curiga yang bikin definisi itu nggak bisa bahasa Arab, karena banyak sekali, apalagi di Indonesia, itu kitab kuning, tulisannya Arab, bahasanya Melayu, bahasanya
Jawa, bahasanya Sunda. Banyak yang gitu. Apalagi kalau kita masuk ke hasanah manuskrip, wah itu malah luar biasa tuh Pak. Jadi banyak kitab-kitab itu yang aksaranya Arab, tulisannya bahasa daerah. Banyak sekali seperti itu. Jangan lupa Pak. Nah ini penting nih. Jadi kalau kita dulu suka memaki-maki Kemal Atatürk karena dia mengkampanyekan sekularisme lalu ingin mengubah azan dari bahasa Arab jadi bahasa Turki, mengubah aksara Arab yang dipakai di Turki selama ratusan tahun sejak masa Islam menjadi tulisan Latin, terus kita maki-maki dia. Jangan lupa Indonesia sampai masa awal kemerdekaan itu masih umum orang nulis pakai tulisan aksara Arab. Bahasanya ya yang Melayu bahasanya Melayu, yang Sunda ya Sunda, yang Jawa ya Jawa, Makassar Bugis ya Makassar Bugis, yang Palembang dengan bahasa daerahnya itu tulisannya aksara Arab. Makanya kita tahu pengumuman untuk menangkap pitung di film-film itu aksaranya Arab. Karena sampai saat itu ada begitu banyak orang yang buta huruf Latin tapi justru bisa tulisan Arab. Kita jangan lupa tuh, yaitu baru kemarin sore lah Pak kejadiannya. Jadi di awal-awal Orde Baru kan ada, kalau Bapak ingat tuh ada pemberantasan buta huruf gitu ya. Itu buta huruf apa? Buta huruf Latin. Kalau buta huruf Arab jarang banget Pak. Apalagi orang-orang dusun-dusun itu yang di pelosok-pelosok itu, kita tahu tuh belum belajar Latin dia sudah belajar Arab. Makanya nggak jarang di sini juga kejadiannya seperti itu. Di TK dia belum diterima, akhirnya dititipkan di Rodotul Atfal, dititipkan di Bustanul Atfal gitu, di TK-TK Islam. Dia udah bisa duluan baca itu. Ya gak usah jauh-jauh, anak saya tiga-tiganya ya seperti itu nasibnya. Jadi ketika dikenalkan huruf Latin pertama kali itu, dia baca dari kanan. Iya Pak. Jadi abu tuh dia baca ubah, karena dia kira sama kayak alif ba ta itu dari kanan. Abu, ab itu dia baca ubah, karena dikira dari kanan juga. Bukan, dia dari kiri. Kenapa? Ya kiri kan yang nggak baik-baik. Kalau yang baik dari kanan. Saya bilang gitu aja. Jadi sarkastik banget ya. Memang seperti itu, jangan lupa tuh. Jadi kalau kita kemudian kecewa, wah tuh itu diskolarisasi sama Kemal Atatürk, ya kita juga kok. Nggak sama Belanda, nggak sama penjajah, sama kita sendiri. Gitu ya. Kenapa begitu? Ya Pak nasibnya udah begitu, telan aja udah. Gitu. Tapi begitu, kita jangan alpa tuh. Nah, kitab kuning kalau kemudian dinyatakan berbahasa Arab, tidak. Bahwa mayoritas berbahasa Arab, ya. Tapi yang pas itu disebut kitab kuning isinya itu beraksara Arab, menggunakan kertas berwarna kuning. Maka isi kitab kuning walaupun tidak pernah jauh dari ranah dirasah Islamiyah, itu beragam isinya. Tadi udah disinggung fikih, akidah, akhlak, nahwu shorof, hadis, tafsir, astronomi, biologi, sejarah, macam-macam, astrologi, ilmu nujum gitu ya. Terus yang ilmu yang aneh-aneh itu banyak menggunakan media seperti itu. Maka ketika ditanya isi kitab kuning itu apa, hampir semua ilmu itu bisa disebut, tercatat dalam kitab-kitab yang kemudian disebut dengan istilah kitab kuning. Nah ini saya coba bikin klasifikasi kitab kuning. Yang pertama berdasarkan masa penulisan, gitu ya. Jadi kalau kemudian ditanya kitab kuning itu kitabnya apa aja, ya banyak banget. Karena pokoknya kalau ada kitab nasibnya pernah seperti itu, kertasnya dicetak menggunakan kertas berwarna kuning, ya berarti dia kitab kuning. Nah, makanya kalau disebut begitu banyak banget tuh. Maka berarti harus diklasifikasi ya, biar tidak terlalu umum begitu. Yang pertama berdasarkan masa penulisan. Ya, berarti ada kitab kuning salaf dan ada kitab kuning khalaf. Kitab kuning salaf ya berarti kitab kuning yang merupakan karya ulama salaf. Nah, kitab kuning khalaf ya berarti kitab kuning karya ulama khalaf. Sampai di situ kita berbeda. Karena sebagian ada yang menyatakan salaf itu yang mana? Salaf itu yang masa Rasulullah, masa sahabat, masa tabi'in, masa tabi'in itu salaf. Jadi paling maksimal sampai sekitar 200 tahun setelah hijrah. Kira-kira itu. Ada yang menyebut begitu. Jadi 10
suka disebut dengan istilah mulia, itu dengan penggunaan kata al-qurun al-mufaddalah. Jadi masa-masa awal itu, masa-masa kemasan Islam itu disebut dengan al-qurun al-mufaddalah. Qurun itu qarn, bisa berarti abad, bisa berarti dekade, bisa berarti masa, bisa juga berarti generasi. Walaupun dalam bahasa Indonesia sendiri dikenal kata qurun. Mufaddalah itu dari kata fadl, utama. Jadi al-qurun al-mufaddalah maksudnya adalah generasi utama. Jadi generasi mulia gitu ya. Yaitu tidak lain seperti yang disabdakan oleh Rasulullah. Asalul qarni tsummal ladzi yalihim tsummal ladzi yalihim. Masa terbaik, generasi terbaik adalah generasiku, berarti kan generasi sahabat. Setelah itu yang setelahnya, berarti kan tabiin. Tabiin itu orang-orang yang enggak pernah ketemu Rasulullah, ngajinya sama sahabat. Tsummal ladzi yalihim, setelah itu yang setelah mereka, ya berarti tabiin adalah orang yang enggak pernah ketemu sahabat, ngajinya sama murid-murid sahabat. Nah itu imam fikih yang 4, muhadis besar itu rata-rata tabiin. Jadi mereka orang-orang yang ngaji ke murid-muridnya sahabat, atau bahkan sebagian dari mereka ngaji langsung ke sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Nah tapi ada juga yang menyatakan bukan, salaf tuh perbatasannya 600 tahun setelah hijrah. Jadi masa Imam Al-Ghazali itu kurang lebih 1100 ya, karena Imam Ghazali kan meninggal 1111. Nah itu yang sebelumnya salah, yang sesudahnya kholaf gitu. Makanya saya suka menyatakan Ibnu Taimiyah itu salah apa kholaf ya? Oh lihat dulu, karena kalau secara ideologi salah, tapi secara periodisasi kholaf gitu. Makanya saya kalau ditanya ini salah apa kholaf, saya lebih cenderung untuk menyatakan salaf dan kholaf itu periode, bukan apalagi ideologi gitu, bukan periode itu. Karena salaf itu maksudnya salaful ummah, orang dulu. Nah, kalau kholaf itu orang yang belakangan gitu. Soal batasannya silakanlah 300 atau 200 gitu, atau 600 ya boleh. Makanya nanti ada yang dinyatakan ya pokoknya kalau di perbatasan itu Syaikhul Qadir gitu ya, terus Ibnu Taimiyah, terus beberapa ulama terkemuka lain itu yang berada di perbatasan antara salaf dengan kholaf. Sesalaf-salafnya ulama kholaf, sekholaf-kholafnya ulama salaf gitu, tidak. Ada juga yang kholaf tapi ideologinya salaf gitu. Ada juga yang salah, ideologinya kholaf. Ada lagi Pak yang sebenarnya termasuk salah, tapi bukan kholaf lagi dia, tapi liberal. Ada yang begitu, Mu'tazilah itu. Wasil bin Atok itu kalau bilang kholaf ya nggak kholaf tuh. 300 tahun setelah hijrah berarti kan masih salah gitu. Jauh lebih tua dia dari Ibnu Qayyim, jauh lebih tua dari Imam Ghazali gitu. Tapi isinya Mu'tazilah Pak, mengerikan itu, liberalisasi. Jadi kalau sekarang ada yang bilang liberal gitu, surga tidak kekal, Tuhan nggak ada ikut campur sama urusan dunia gitu. Saya waktu baca itu, ini sih bukan liberalisasi gitu ya. Ini balik ke pemikiran Mu'tazilah yang ditumpas sama Imam Asy'ari itu. Tapi itu soal lain. Tapi bahwa suka ada blunder berkenaan dengan salaf dan kholaf itu ya. Nah, kitab kuning pokoknya kalau ditulis ulama terdahulu ya berarti kitab kuning salaf. Tapi kalau ditulis ulama belakangan kayak ini belakangan nih, ini Imam Nawawi Banten, itu berarti kholaf. Beliau kan tahun 1700 1800 ya kholaf banget gitu. Nah, soal isinya salaf itu soal lain gitu ya, tinggal diklarifikasi aja. Yang berikutnya, klasifikasi berdasarkan bahasa. Nah, ini penting juga. Jadi jangan dipukul rata. Semua kitab kuning bahasa Arab, semua garam asin, kebiah-biah, gitu ya. Dipukul rata. Enggak begitu. Karena kitab kuning itu ada yang berbahasa Arab dengan aksara Arab. Kita tahu itu. Jadi ada memang tulisannya Arab, dibaca bahasanya Arab. Tapi ada juga kitab kuning persis tampangnya seperti ini, tapi berbahasa non Arab dengan aksara Arab yang tadi sudah disebut itu. Bahasanya ini apa bacanya? Nggak tahu ini bahasa Parsi, bahasa Persia. Ini apa bacanya? Nggak tahu bahasa Urdu, Afghanistan, India gitu ya. Itu kan aksaranya Arab tuh. Ya bukunya kayak begini tampaknya, lebih baca. Ini apa?
melintir-melintir tuh yang udah belajar bahasa Arab berapa? 9 bulan udah, setahun deh. Ini apa Ustaz? Gitu. Wah, itu bukan bahasa Arab Pak, lu nggak tahu tuh bahasa Parsi atau bahasa itu. Ya seperti itu, tulisannya begini. Nah itu jangan terjebak bahwa semua kitab kuning berbahasa Arab, tidak. Ada yang aksara Arab berbahasa Arab, ada yang aksara Arab tapi bahasanya non Arab. Nah, kalau di Indonesia lebih dahsyat lagi gitu ya. Jadi tulisannya aksara Arab tapi bahasanya Melayu gitu ya, Arab Melayu. Di Malaysia malah umum seperti itu. Malah di Malaysia kalau tulisan aksara Arab yang dipakai untuk bahasa Melayu itu kan disebut dengan istilah tulisan Jawi sampai sekarang. Ya mungkin itu gara-gara dulu di Hijaz ada masa-masa ketika semua murid atau bahkan semua guru yang datang dari kawasan Asia Tenggara itu berasal dari Jawa. Jadi semuanya disebut Al-Jawi. Oh itu agak repot tuh. Jadi yang Al-Banjariyah Al-Jawi disebutnya, yang Al-Makassariyah disebut Al-Jawi juga. Jadi dipukul rata aja orang Arab tuh. Ini dari mana? Dari sebelah sana, ya udah Jawa dia berarti. Jadi semuanya dibilang Jawa gitu. Jadi saya ingat soal, kalau Bapak ingat ada Sundaland itu kan seluruh kawasan Semenanjung Malaka sampai Sumatera sampai seluruh Jawa itu kan disebutnya Sunda dulu. Makanya Bali, Lombok dan seterusnya disebut Sunda kecil kan. Ada Little Sunda, ada Great Sunda itu sampai sekarang disebutnya gitu. Jadi kawasan patahan tertentu yang sebelah sini disebut Sunda, yang di sini disebut Sunda kecil. Dari mana nih? Dari Sunda. Pulaunya Sumatera. Lah gimana sih? Sekarang Sundanya udah muncul Mas. Seluruh Jawa masih disebut Sunda? Enggak. Jadi yang pojok sebelah sana tuh. Dan itu masih ada yang terima, ada yang enggak. Karena orang Cirebon ada yang ngaku orang Sunda, ada juga yang ngaku orang Jawa karena ini perbatasan. Makanya mereka disebutnya Jasu, Jawa, Sunda. Itu baru bahasa campuran itu. Banyak lah seperti itu. Jadi kita tahu mengalami degradasi ya. Jadi kita paham gitu ya. Jadi berkenaan dengan itu seperti itu. Yang terakhir, klasifikasi berdasarkan otoritas isinya. Jadi saya coba cari kata yang tepat untuk ini, nggak ketemu nih apa nih. Pokoknya klasifikasinya begini. Yang pertama, kitab kuning yang primer, buku-buku rujukan. Kalau buku rujukan itu berarti buku-buku induk ya. Jadi istilahnya ada yang disebut di kalangan tertentu buku-buku babon. Jadi kalau disebut hadis, kitab apa? Sahih Bukhari, wah itu sih rujukan banget. Gitu. Hadis Sahih Muslim, wah itu sih rujukan banget gitu ya. Hadis apa? Bulughul Maram, ya itu rujukan, tapi nggak seperkasa Sahih Bukhari. Kita tahu itu. Kenapa? Ya kita tahu lah. Bukhari dari 600.000 hadis yang beliau hafal itu dipilih yang sahih tersisa 7.000 sekian. Jadi kita tahu tuh bagaimana solid dan validnya isi Sahih Bukhari. Dan Sahih Bukhari di masa salaf kan, di masa lalu. Bandingkan dengan Bulughul Maram, tidak mengecilkan Bulughul Maram, tapi bahwa Bulughul Maram itu isinya kompilasi. Jadi Bukhari nulis ini diambil, Tirmizi nulis ini diambil ya, dari imam 7 itu tambah 2, Bukhari, Imam Ahmad, Imam Nasai, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Tirmizi, Imam Ibnu Majah. Jangan bapak-bapak jangan sampai nggak hafal soal itu. Terus Imam Malik sama Imam Ad-Darimi terus dinukil gitu, terus dikompilasi jadi buku hadis isinya fikih-fikih, toharoh, bab air, mandi besar gitu ya. Itu Bulughul Maram seperti itu. Ditulisnya Ibnu Hajar. Ibnu Hajar belakangan sekali kan, tahun 800-an setelah Hijriah. Dan berarti ya kita rujukan, cuma nggak sekuat Sahih Muslim dan teman-temannya gitu. Makanya harus dipisah. Yang pertama yang primer, yang kedua yang sekunder. Yang primer berarti yang buku-buku pokok, marja, buku rujukan, Al-Um, Fiqhul Akbar gitu ya, Muwatta, Imam Malik, itu buku-buku rujukan gitu ya. Karena nanti buku-buku itu yang kemudian menjadi, kalau sirah ya Ibnu Hisham itu Pak. Ibnu Hisham itu salah satu yang tertua. Tafsir juga seperti itu. Ibnu Katsir, Al-Tabari kan yang tua ya. Tapi ada yang belakang. Itu tentu akan berbeda.
apa namanya otoritasnya. Nah, jadi kita sudah menjelang selesai. Dalam tradisi kitab kuning itu dikenal ada istilah matan, ada istilah syarah, ada istilah hasyiah. Ini banyak sebenarnya, tapi di sini yang besar-besar aja. Yang pertama adalah matan. Apa itu kitab matan? Jadi kitab kecil kan, tipis, tebal kan, itu ada yang disebut istilah kitab matan. Kalau kitab kuning ini, apa itu? Isinya tulisan orisinil penulis yang bersangkutan. Jadi memang Sahih Bukhari, ya yang tulis memang Bukhari, yang mengkompilasi beliau gitu. Isinya dokumentasi soal sabda Rasulullah lengkap dengan nama-nama orang yang meriwayatkannya. Gitu. Imam Abu Dawud begitu juga, Imam Tirmizi seperti itu juga, Imam Syafi'i bikin pengajian di majelisnya, ditulis sama Robi bin Sulaiman, dicatat semacam reportase itu dikumpulkan jadi satu buku. Itu matan, ditebel itu matan. Ada yang menyatakan kalau matan itu yang tipis-tipis, kalau syarah itu yang agak tebal. Bisa jadi begitu, nanti penyebabnya akan kita lihat. Tapi nggak begitu, karena ada yang matan tapi tebal. Tarikh Zahabi itu Pak, itu 53 jilid Pak, 53 jilid. Jadi satu judul itu 53 jilid, banyak banget tuh, nggak kebayang. Jadi kalau kita lihat albumnya Syafi'i 6 jilid atau 5 jilid gitu ya, tafsirnya Syekh Abdul Qadir 5 jilid atau 4 jilid tergantung percetakannya gitu ya. Ya sebenarnya bisa sih jadi satu jilid, cuma jadi tebal banget gitu, bawanya susah gitu ya, makanya dibelah-belah. Nah, ini macam-macam, ada yang belahnya kecil-kecil, ada juga yang belahnya besar-besar gitu. Nah itu seperti itu. Tapi pokoknya kalau isinya orisinil, bukan berupa komentar, bukan berupa syarah gitu, itu disebut matan. Kecil kan, tebal kan, tipis kan. Yang kedua syarah. Syarah adalah itu isinya penjelasan kitab matan tadi. Jadi ada ulama fulan nulis buku orisinil, ada muridnya kah atau ulama lain berguru langsung ke dia atau datang 10, 20 atau 100 tahun bahkan setelah orang yang bersangkutan itu wafat. Itu kitab matannya, wah ini perlu diterangkan nih. Nah itu disebut dengan kitab syarah. Yang paling terkenal ya gampang aja, Imam Bukhari itu menulis Sahih Bukhari sehebat itu syarah yang paling terkenal, walaupun tidak satu ya, karena nanti banyak orang yang menulis syarah, tapi yang paling terkenal kan syarah yang ditulis Imam Ibnu Hajar, Fathul Bari, itu sekian ratus tahun setelah Imam Bukhari-nya wafat. Nah uniknya nanti ada buku-buku syarah yang dianggap tidak cukup memadai. Jadi ini ada buku matan ditulis orisinil, dijelaskan. Ada yang menyatakan ini penjelasannya kurang lengkap nih, ditambah penjelasannya. Jadi pensyarah buku syarah supaya nggak blunder dikasih istilah hasyiah. Jadi kalau disebut ini buku apa, hasyiah, nah itu berarti buku yang cucuk dari buku matan, karena dia mensyarah buku syarah yang merupakan syarah dari buku matan. Terus ada lagi istilah mukhtasor. Kalau mukhtasor kebalikannya syarah. Mukhtasor adalah ikhtisar, kita tahu ya, ringkasan. Jadi mukhtasor itu adalah kitab-kitab kuning yang isinya ringkasan kitab lain. Jadi ada buku yang matan orisinil, tapi wah ini bertele-tele ini pembahasannya, udah saya ringkas saja. Itu disebut mukhtasor. Banyak seperti itu. Kalau di madrasah yang terkenal ya Nurul Yakin itu, kitab tarikh Islam itu, Nurul Yakin itu kan bagus. Cuma bertele-tele memang. Nah itu kalau dipakai di madrasah tersiksa muridnya, terlalu panjang. Dibikin mukhtasornya. Istilah yang dipakai kadang mukhtasor, kadang khulasoh. Itu sama artinya, ringkasan. Yang berikutnya ada istilah muhaqqaq, tahqiq. Orang yang melakukannya namanya muhaqqik. Itu artinya mencermati, memeriksa, meneliti. Makanya di sini definisinya muhaqqaq adalah kitab yang isinya tahqiq. Apa itu tahqiq? Penjelasan sangat rinci terhadap kitab matan, kitab syarah atau bahkan kitab hasyiah itu yang biasanya ditulis belakangan. Isinya itu dia. Catatan sumber dalil. Ini ada nih tulisan hadis. Dari mana nih hadisnya? Kalau saya Bukhari kan ketahuan itu dari Bukhari memang Muslim iya. Tapi masa-masa berikutnya ada kutipan-kutipan yang kalau boleh ini faridotun ala kulli muslimin wa muslimat, udah habis itu bicara lain dia. Ini perawinya siapa? Muncullah ulama yang menyelidiki.
Ini perawinya siapa, kualitasnya seperti apa, tingkat derajat validitasnya dari mana, seperti apa. Ada juga yang tahqiq itu yang isinya keterangan identitas. Karena kita tahu orang Arab kan namanya mirip-mirip ya Pak. Kayak Imam Ghazali itu Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Al-Ghazali. Tuh bingung tuh Ahmad yang cucu mana, Ahmad yang kakek mana. Itu kan harus diklarifikasi. Belum lagi dalam hasanah kita itu kadang-kadang itu nama sama persis, orangnya beda. Kayak kalau saya sebut Imam Tirmizi, semua orang pasti nyebut ya Tirmizi yang nulis kitab Tirmizi itu, kitab hadis itu. Padahal ada Tirmizi yang ahli hikmah. Makanya kemudian dibedakan antara Tirmizi yang ahli hikmah dengan Tirmizi yang hadis. Kalau yang hadis disebut Tirmizi, Imam Tirmizi. Kalau yang ahli hikmah dikasih di depan Al-Hakim, Al-Hakim At-Tirmizi. Repotnya jadi orang Indonesia, nanti ada ahli hadis namanya Al-Hakim. Bapak suka lihat tuh hadis riwayat Hakim. Itu Tirmizi bukan? Bukan. Karena kalau Tirmizi itu tulisannya Hakim. Kalau yang Al-Hakim ini tulisannya Hakim. Ditulis pakai aksara Latin, nggak terdeteksi. Yang Hakim tulisannya H-A-K-I-M, yang Hakim tulisannya H-A-K-I-M. Nggak ada yang tulis H-A-A double gitu, enggak. Atau yang Hakim tadi H-A-K-I-I-M gitu, enggak. Itu repot tuh. Jadi Hakim Tirmizi orangnya beda, Tirmizi orangnya beda, Hakim beda lagi orangnya. Itu luar biasa, itu harus diklarifikasi. Ada lagi yang beda tipis. Kalau saya sebut Ibnu Arabi itu siapa? Semua jawab itu ahli tasawuf, Andalusia, kontroversial Ibnu Arabi. Padahal ada muridnya Imam Malik, itu Sunni totok ya, karena imamnya itu Imam Malik. Itu namanya Ibnul Arabi. Jadi yang satu tulisannya Ibnu tanpa alif lam Arabi, yang satu lagi Ibnu Al-Arabi. Itu kalau di bahasa Indonesia udah terdeteksi Pak. Karena di bahasa Indonesia alif lam di depan nama itu seringkali hilang. Seringkali kita seperti itu. Jadi namanya Umar bin Al-Khattab, lihat aja tulisannya. Tapi dalam bahasa Indonesia alif lamnya hilang, Umar bin Khattab. Itu seperti itu. Nah, maka perlu tahqiq gitu ya. Itu untuk mencermati hal seperti itu. Nah, dari klasifikasi tadi, makanya ini terakhir kitab-kitab kuning itu bersilsilah jadinya. Jadi ini mantan, muncul anaknya namanya Syarah, datang cucunya namanya Hasyiah. Walaupun nanti yang ada nggak seperti itu juga. Jami'us Shahih tulisannya Al-Bukhari itu mantan, muncul anaknya Fathul Bari. Shahihnya ditulis Imam Bukhari, Fathul Barinya ditulis Ibnu Hajar. Ada kitab Qurratul Ain, itu ditulis Zainuddin Malibari. Kitab itu dianggap terlalu rumit sama Imam Zainuddin Malibari disyarah. Ini biar yang ngaji gampang, kalau nanti saya mati bingung nanyanya kemana, saya kasih penjelasan deh. Muncul kitab syarahnya, judulnya Fathul Mu'in. Setelah Imam Al-Malibari wafat, Fathul Mu'in nih yang isinya penjelasan Qurratul Ain dianggap terlalu rumit. Iya, dulu yang ngajar pintar-pintar, sekarang yang ngajar pas-pasan ilmunya susah. Akhirnya dibikin penjelasan dari kitab yang sudah menjelaskan Qurratul Ain itu. Jadi muncul cucunya. Terkenal itu kitab I'anatul Thalibin. Kadang urutannya begitu, matan, syarah, hasyiah. Tapi ada yang urutannya yang nggak begitu juga. Yang terakhir yang saya suka, ada kitab Jam'ul Jawami', ini kitab tulisan Imam As-Subki, usul fikih. Itu jelimet sekali Pak isinya. Lucunya nanti ada bahwa pernah dengar nama Zakaria Al-Ansori itu menyatakan Jam'ul Jawami' itu terlalu bertele-tele. Jadi udah rumit tuh dianggap bertele-tele. Diringkas sama dia. Jadi dia bikin mukhtasar yang tadi itu diringkas. Judulnya Lubul Usul. Lucunya setelah Zakaria Al-Ansori menulis Lubul Usul, diringkas nih Jam'ul Jawami', ini bertele-tele nih, udah saya ringkas. Setelah diringkas, dianggap kelewat rumit. Dia salah itu ringkasannya itu. Jadi lucu.
diringkas, ringkas terlalu ringkas sama dia, dijabarkan lagi, jadi balik lagi sih mestinya ya, tapi enggak. Jamul Jawami itu matan, lubul usulnya itu mukhtasar, ringkasan. Setelah itu muncul kitab Bughyatul Usul, syarah dari mukhtasar itu. Jadi ya akhirnya ya enggak bapak, anak, cucu, enggak gitu ya urutannya, ya agak ribet lah gitu. Tapi pokoknya ada yang seperti itu. Jadi lucu tuh, kitab asli diringkas. Nah, ini terlalu ringkas, jadi pusing saya. Disyarah lagi sama dia. Nah ini dia. Ini Jami' Shahih Bukhari setebal itu. Nah ini Fathul Bari. Isinya penjelasan dari Sahih Bukhari. Berapa jilid tuh? Fathul Bari. Jadi luar biasa Pak. Memang ulama-ulama dulu barokah. Umurnya luar biasa ya. Umur mereka sama kayak umur kita, 60 tahun, 70 tahun, nggak ada yang sampai 200 tahun gitu. Arab semua tuh. Wah, tapi nulis kitab setebel itu. Saya geleng-geleng tuh Pak kalau lihat itu. Arab semua. Betul. Ini ngajinya kapan orang ini? Memang bahasa Indonesia. Ini makanya apalagi kalau udah diterjemahkan. Itu luar biasa. Jadi beliau Imam Ibnu Hajar itu menjelaskan kitab Sahih Bukhari itu jadi setebal itu. Jadi itu umum sekali. Dijelaskan jadi Al-Hawi. Al-Umnya udah 6 jilid, Al-Hawinya tambah banyak lagi. Ini aja satu jadi berapa itu? Jadi luar biasa. Nah, ini yang beranak cucu ya. Itu dia, Qurratul Ain, Zainuddin Malibari, terus Fathul Mu'in, anaknya Syarah. Nah, itu yang Thalibin. Ini terlihat nih. Tipis kan? Mulai agak tebal dia. Nah, ini seperti ini jilitannya, yang ini begini. Wah, itu cucunya. Wah, tebel banget itu. Berapa jilid? Ya iya memang karena ini isinya menjelaskan ini. Jadi wajar kalau ini lebih tebal dari ini. Nah, ini cucunya. Ini itu menjelaskan ini, yang isinya penjelasan ini. Wah, tebel banget itu. Jadi dari setipis ini, itu cucunya udah setebel itu. Jadi itu banyak Pak di hasanah kita itu. Jadi kitab-kitab kuning yang seperti itu. Dari tipis jadi tebel banget gitu. Itu memang begitu karena yang tadi itu matan, penjelasan matan, terus penjelasan dari penjelasan. Ya, Demikian yang disampaikan pagi ini, bikin geleng kepala memang bagaimana ulama kita terdahulu itu sangat cemerlang dalam kekayaan intelektualnya. Tinggallah kita sekarang kemudian berikhtiar sekuat tenaga. Jadi ini menjadi kebanggaan kita karena kita tahu Pak hasanah literatur Islam tidak tertandingi ya oleh peradaban manapun. Ya bisa dibayangkan Pak, kita lebih mudah menemukan Sahih Bukhari yang ditulis paling telat 1200 tahun yang lalu Pak, dari tahun sekarang ini. Di mana-mana ada. Aslinya ada, tinggal cari versi yang seperti apa. Terjemahannya tinggal pilih penerjemah mana, penerbit mana, bahasa Indonesianya banyak. Itu jauh lebih mudah kita dapatkan daripada negara agama atau Sutasoma atau apa yang ditulis kemarin. Cuma ya saya tidak ingin mengecilkan itu, cuma ya begitu maka ya jangan kan yang lama-lama itu naskah Super Semar aja sampai sekarang nggak ketemu di mana gitu. Tapi itu soal lain lah gitu ya. Tapi bahwa kekayaan literatur kita memang luar biasa. Jadi dokumentasinya tuh dahsyat. Pernah dibakar habis di Baghdad ketika Mongol menyerang gitu ya. Pernah dibakar habis di Andalusia ketika Portugis kembali menguasai semenanjung Eropa, Bani Umayyah runtuh gitu. Tapi ya tetap aja saking kayanya hasanah keilmuan kita, kitab-kitab itu tetap lestari. Dan itu menjadi alhamdulillah yang sungguh-sungguh besar gitu ya. Kita mudah merujuk ke bagian manapun dari sejarah kita, masing-masing memiliki kitab-kitab otoritatif dan itu mudah kita lakukan sekarang. Apalagi kecanggihan teknologi sekarang tentu akhirnya lepas tuh kuning atau enggak kuning gitu ya, kita lepas. Karena kalau dulu ulama besar itu terlihat dari koleksi kitabnya berrak-rak, berjilid-jilid itu. Kalau sekarang kan udah mulai banyak ulama yang seperti itu ya. Nah, berapa ratus kitab yang ente punya? Bukan ratus, saya punya 1000. Di sini selesai kan? Ada sekian banyak aplikasi yang sekali download sekian ratus kitab itu. Jadi subhanallah, jadi Allah
semoga berkah itu luar biasa buat kita, dan kita umat Islam tentu tinggal mendaya gunakannya dengan sebaik-baiknya. Tapi di atas itu semua yang lebih penting memang ya kita berikhtiar kan. Kekayaannya hebat, warisannya banyak, bisa baca nggak? Itu jauh lebih penting. Kalau nggak bisa baca ya alhamdulillah. Jadi saya tidak kehilangan pekerjaan karena saya penerjemah kan. Jadi jangan habis Pak. Kalau habis yang bisa baca semua nggak laku kan buku terjemahan itu. Demikian. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya tutup. Setelah ini ada pertanyaan mungkin 1-2 dipersilakan. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan ada pertanyaan? Ustaz mau nanya Ustaz. Ya Pak. Kalau Al-Quran dan Al-Hadis kan dijaga ya, dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala Al-Quran. Nah kalau misalkan contoh Fathul Bari gitu. Nah ini dijaganya gimana Ustaz? Karena ada juga kitab saya pernah baca itu kitab Sifat Salat Nabi, cetakan 1, 2, 3 itu katanya ada yang berubah-berubah sampai yang pengarangnya aja marah sama penerbit. Karena cetakan kan Sifat Salat Nabi yang Albani itu kan saya baca keterangan dari pengantarnya di cetakan 1, cetakan 2 itu Albani marah sama pencetaknya gitu karena ada berubah yang dimaksudkan itu juga macam gitu. Nah untuk kitab-kitab seperti yang tadi itu sarah atau itu yang jaga, yang kira-kira itu gimana ya, bisa mungkin bisa aja cetakan ini berubah gitu. Nah di dunia sekarang ini gimana Ustaz? Ada yang menjaganya enggak itu? Ya. Ada lagi? Saya jawab dulu aja. Iya betul memang. Jadi ketika Allah itu menyatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, kan kita tahu bahkan untuk Al-Quran sendiri yang sudah pasti terjamin validitasnya, itu kan Allah tidak otoriter ya. Jadi bukan Allah sendirian gitu jaga Quran, kan enggak. Makanya lafal yang digunakan ma kan, inna, sesungguhnya kami, wa inna lahu lahafizun, kami menjaga. Ya berarti Allah juga, malaikat juga, ya berarti Rasulullah juga, pencatat Quran juga, penyalin Quran juga, penghafal Quran juga, penjaga sanad pelafalan Quran juga gitu. Jadi semua terlibat. Nah, kalau bahkan Al-Quran saja penjagaannya dilakukan secara relatif kolektif seperti itu gitu ya. Karena kalau hakikat ya Allah lah. Tapi kalau apa-apa Allah kan ya udah itu Allah yang jaga, selesai udah. Tapi kan nggak seperti itu gitu ya. Makanya ada majelis tasbih, Quran yang tidak ditasbih tidak boleh diperbanyak di Indonesia gitu ya. Ada badan tersendiri untuk mengkoreksi itu kalau ada salah dan seterusnya. Kita tahu itu kan upaya untuk menjaga itu. Nah, terus muncul pertanyaan, itu kalau Quran seperti itu, kalau yang lain gimana? Jadi kalau kemudian Sahih Bukhari, kita cari yang tua ya, Sahih Bukhari itu valid nggak Sahih Bukhari yang sekarang itu dengan Sahih Bukhari yang dulu? Saya ingin sampaikan Pak, salah satu keistimewaan hasanah intelektual Islam kita itu kan sangat cermat dan sangat ketat dalam penetapan sanad. Sanad itu artinya sandaran. Kenapa disebut sandaran? Karena ini kata-kata dari siapa itu harus jelas. A, B, C, D. A pernah ketemu sama B atau enggak, B pernah ketemu sama C atau enggak. Terus kalau betul semua tersambung, pernah ketemu semua, kualitasnya gimana? Ini A valid memang, B memang kuat hafalannya, tapi C ini gimana nih? Itu di hasanah intelektual kita itu sangat cermat tercatat soal itu. Saya hanya ingin menyampaikan berkenaan dengan yang pokok, Al-Quran udah jelas valid, super valid. Hadis itu kita tahu karena ia mentradisikan sanad seperti itu, maka ia terjaga validitasnya. Termasuk ketika kemudian ada periwayatan yang bercacat, pasti catatnya tercatat. Iya, ini perawinya ketemu langsung. Tapi yang ini B nih, itu dia terkenal kuat hafalannya ketika masih muda.
Hadis ini disampaikan ke C, muridnya, itu dia udah umur 80 tahun, udah agak ini jelas apa enggak, ingat apa enggak, wallahu a'lam. Makanya ada penyelidikan yang menyebut bahwa perawi yang menyebutkan bahwa Rasulullah berakad nikah dengan Aisyah 9 tahun terus berhidup satu atap 12 tahun, itu perawinya menyampaikan itu setelah dia tua. Ada penyelidikan yang menyebut begitu, karena di hadis lain bukan umur segitu, tapi 17 tahun, atau itu hal lainnya. Cuma yang ingin saya sampaikan, secermat itu. Dan kita tahu hanya tradisi intelektual Islam yang punya begitu. Makanya kita tahu ketika disebut kitab Muwatta Imam Malik, ada beberapa versi iya, karena dulu kan bentuknya reportase ya, Imam Malik menyampaikan kitabnya, ada 1, 2, 3 puluhan murid yang mencatat itu. Kalau kemudian ada satu murid lain berbeda catatannya dengan murid lain, ya wajar sekali, karena kan nggak semua tuh murid setahun full hadir, ada yang enggak. Terus lagi kekuatan murid masing-masing gitu, vitalitasnya itu kan macam-macam tuh. Ada yang sepanjang pengajian nyala dia sampai wabillahi taufik tuh nge-lag dia. Tapi ada yang baru mulai aja udah bismika Allahumma amutua. Ya udah doa tidur dia. Dan kita tahu Pak, ulama terdahulu itu pokoknya datang berkah. Ya tapi saya ini capek kiai, datang aja pokoknya berkah. Saya nanti datang langsung tidur loh kiai, enggak apa-apa. Minimal ente tidur di tempat pengajian, dapat berkahnya orang ngaji gitu. Iya Pak, mau saya punya guru tuh di pasar Minggu tuh, itu pengajian sampai tengah malam Pak. Jadi ini intermezzo ya. Ada salah satu murid itu datang, itu duduk di depan Pak, agak lumayan kalau di belakang gitu ya. Di depan dari awal pengajian tuh tidur, dan kita takzim sama guru kita kan luar biasa. Ini orang tidur. Jadi kalau kami di belakang tuh, itu kan gergetan tuh. Itu beliau tahu. Jangan Pak, lihat kita nih mulai udah malam. Antum datang ke sini kan antum nganggur, datang seger tadi siang tidur. Beliau ini kerja seharian, pengajian kami malam Rabu, jadi hari kerja gitu ya, weekdays. Dari Bekasi motoran hujan-hujan, dan begitu nyampe pluk, ya wajar udah, masih penting dia di sini. Gitu. Jadi luar biasa tuh. Jadi ketika kemudian catatannya berbeda-beda, ya makanya muwatta'nya Imam Malik itu yang diketahui valid yang dari Imam Majishun itu, beberapa muridnya adalah kalau Al-Um muridnya Imam Syafi'i, Robi bin Sulaiman itu gitu ya. Macam-macam lah. Jadi biasa tuh Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim ya, seperti Ibnu Taimiyah atau Ibnu Qayyim yang nulis. Imam Syafi'i, Robi bin Sulaiman, ada muridnya yang lain. Tapi kenapa Robi? Jadi dia paling rajin, paling valid, paling bagus catatannya itu, ajar gitu ya. Nah, sampai di situ, jadi insya Allah karena usaha itu ada dan sudah dipraktekkan, maka validitasnya terjaga. Cuma ya sevalid-validnya, apalagi nggak terjaga Quran kan ya, maka tentu ada cacat. Nah, berkenaan dengan cacat itu saya ingin menyampaikan ada cacat-cacat manusiawi. Jadi ya wajar lah Pak, kalau yang ini nyalinnya begitu, apalagi kita ketahui teknologi cetak baru ketemu belakangan. Di awal itu tekniknya menyalin ribuan halaman, jutaan halaman disalin. Jadi bisa jadi penulis yang ini itu cermat, sementara yang ini tidak. Bisa jadi juga gaya tulisan. Kalau kita di sini ada 10 orang, gaya tulisannya bisa 15 kan ya. Karena ada yang tulisan untuk cek begini, tapi kalau tulisan untuk undangan RW ya begini aja udah. Kalau tulisan memo untuk bawahan ya begini aja gitu kan, beda-beda tuh. Jadi kalau ada 10 orang itu gaya tulisannya bisa 12. Nah, literatur kita dulu disalin, ya begitu juga nasibnya. Apalagi hot, gaya tulis Arab kan macam-macam. Ada naskhi, ada solusi, ada diwani, ada diwani jali, ada rik'i, ada macam-macam gitu yang belajar hot. Nah nanti ini yang taksir, kapan belajar hot tuh? Gaya tulis. Jadi ada tulisan rik'i, gitu, ada tulisan kufi gitu ya, kotak-kotak itu. Ada yang dekoratif, solusi gitu. Ada yang parsi, farisi, macam-macam. Tuh. Maka pasti ada dampak. Kalau sebatas itu, ya berarti aman. Jadi cacat manusiawi tinggal kemudian di kodifikasi. Ya tugasnya muhakik gitu ya. Yang berbahaya, nah ini dia, adalah yang apabila cacat itu hasil manipulasi atau baru serius tuh. Jadi kalau kemudian bahkan Syekh Albani
penerbit karena ada bagian yang diubah, itu pasti berbahaya. Dan akhirnya juga Pak, saya harus berterus terang, penerjemahan dalam bahasa Indonesia pun begitu. Karena saya penerjemah jadi tahu betul di dalamnya. Itu seringkali gitu Pak. Jadi kalau Syama'il Muhammadiyah yang kita bahas itu, saya lagi terjemahkan sekarang. Saya waktu diminta terjemah itu, ya mungkin barokah itu ya, pertemuan kita itu kan, Ustaz gitu, Syama'il itu. Diminta itu, saya lagi garap sekarang. Itu waktu diminta, Ustaz Syama'il, lah Syama'il Muhammadiyah. Ini nggak salah ente minta ini, iya. Terus abrek-abrek kan penerjemahannya macam-macam terjemahannya, tinggal cari yang tipis, yang mahal, kertasnya jelek, yang hard cover, yang soft cover, yang covernya nggak ada, macam-macam. Tapi ada penerbit yang minta saya terjemahkan itu. Kenapa? Iya, yang lain udah banyak, yang terjemahan antum belum ada. Kan dari situ iya memang beda. Jadi ada yang jauh lah kalau manipulasi itu ya, memang hatinya busuk gitu. Ada yang memang gaya terjemahannya beda. Kalau antum yang terjemahkan itu aneh enak bacanya. Jadi ada yang bilang, di istri saya Ustaz baru paham terjemahan yang antum bikin. Ini saya lagi nggak agul-agulkan diri saya sendiri, nyombong dikit boleh lah manusiawi ya Pak. Tapi di istri saya ini baca ada kitab judulnya Maroki Ubudiyah, Imam Nawawi Banten itu. Dia bilang istri saya paham yang antum terjemahkan. Yang lain yang seabrek-abrek itu, ya dia baca cuma pusing ini maksudnya apa. Dan kita tahu Pak, struktur bahasa Arab itu kan gimana jelimetnya ya. Jadi sama sih, Zahaba Muhammadun ila madrasati. Cuma kan macam-macam tuh terjemahannya. Ada yang ke sekolah Muhammad pergi, ada yang ditulis pergi Muhammad ke sekolah, ada yang bahasanya cair Muhammad pada suatu hari pergi ke sekolah, ada yang cair banget pada suatu hari ketika angin sepoi, macam-macam tuh. Iya, makanya kalau ditanya terjemahan yang baik itu yang mana Ustaz? Pokoknya yang nyaman dibaca sama pembacanya. Karena ada penerbit tertentu, saya tahu karena saya freelance nggak terikat satu penerbit tertentu, itu yang memang suka gaya terjemahnya itu aku. Wah kalau gini terjemahan antum di kami nggak kena Ustaz. Kenapa? Ini terlalu cair. Padahal terjemah saya itu Pak, itu udah dinyatakan paling kaku menurut penerbit yang paling cair. Wah ini sudah kaku Ustaz. Jadi pertengahan tuh. Jadi bahasa Arab itu Pak kalau terlalu cair terjemahannya, lari dari teks aslinya. Ya, kita tahu lah itu, wah nggak ada disebut angin sepoi-sepoi, antum tambahin gitu kan, itu biar enak aja bacanya. Jauh dari teks aslinya. Tapi kalau dibuat setia sama teks aslinya, itu baca bukan berkerenyet lagi dahinya, kisut itu keriput dahinya. Ini apa maksudnya? Itu karena memang bahasa Arabnya rumit lah. Antum tahu itu kan pernah sampaikan itu. Dan kita banyak ketika bedah buku itu. Ini buku aslinya setipis ini, terjemahnya sebal itu. Loh kok bisa begitu? Ya bahasa Arab ya sepraktis itu memang. Dan ketika itu dialih bahasakan ke bahasa Indonesia, itu menjadi banyak. Dalam terjemahan sendiri itu seringkali bisa terjadi secara manusiawi cacat itu. Tapi saya tidak bisa tidak menyatakan ada yang memang alasannya ideologi. Agak merepotkan dia. Dan yang lebih merepotkan lagi, kalau kemudian saya tidak menuduh itu sebagai manipulasi, apalagi korupsi gitu. Kalau kemudian ada buku matan tertentu diterjemahkan ke bahasa Indonesia, sudah dihilangkan bagian-bagian tertentu dari buku berbahasa Arab matan ini, diterjemah Indonesianya nggak disebut keterangan tentang itu. Nah tuh saya serius tuh, karena itu pernah kejadian Pak, saya pernah sampaikan di sini. Tafsir Ibnu Katsir, saya diskusi sama seseorang menyebut tentang satu cerita Israiliyat. Saya bilang itu ada di kitab Ibnu Katsir, dia ngotot nggak ada. Untung nggak terjadi pertumpahan darah waktu itu ya Pak. Rupanya dia baca terjemahnya. Dan penerbit yang menerbitkan penerjemahan ini itu anti sama Israiliyat. Jadi semua Israiliyat di dalam Ibnu Katsir itu dibuang. Saya nggak ada masalah soal itu. Jadi silahkan Pak. Jadi ini soal itu kan harus dibuang karena yang awam nanti sesat kalau ikut Israiliyat itu. Jadi kami demi menyelamatkan akidah orang awam kami buat. Jadi saya nggak ada masalah soal itu. Silahkan. Mestinya ditulis di depan. Karena itu bukan karya Ibnu Katsir kan udah ada yang dibuang dari situ. Mau ditulis di depan tafsir Ibnu Katsir yang kisah-kisah Israiliyatnya sudah dibuang karena membahayakan akidah orang awam.
enggak jadi tulis gitu biar saya nggak ribut sama teman saya itu, karena dia ngotot bilang ini anak baca Ibnu Katsir, ente baca apa itu? Ya, aneh baca buku aslinya mas, Ibnu Katsir lah, ente baca terjemahnya, nggak ada di terjemahnya itu, nggak ada di sini, udah dihilangin sama penerbitnya nggak nulis lagi di depan, mestinya dia nulis di depan kan, kalau di depan, ya ada baca terjemahnya, ya udah dihilangin sama penerbitnya, itu kadang terjadi pak seperti itu, jadi ya kalau niatnya baik boleh lah gitu ya, cuma yang bahaya kalau kemudian dimanipulasi kan. Makanya kalau di barat itu buku terjemah itu di depan ditulis penerjemahnya, kalau di Indonesia kan enggak, Muatok Malik ya ditulis Malik, nama saya kecil banget tuh, editor Fulan, penerjemah kecil tuh nama saya tuh, Fuad Saifuddin Nur, mana namanya salah, gede lah, disikat SN lah, gelarnya kebolak-balik kayak gitu-gitu, jadi udah salah-salah. Kalau di barat enggak, apalagi di kalangan akademisi, penerjemah itu harus ditulis di depan. Kenapa? Hasil terjemah itu berbeda dengan buku aslinya, selalu seperti itu. Jadi Ibnu Katsir nih yang terjemahkan Pak Katur, Ibnu Katsir yang terjemahkan Ustadz Fulan, yang terjemahkan Syekh Fulan LC, yang terjemahkan Ustadz Fulan itu akan berbeda. Kalau teman saya sih agak kasar bahasanya. Orang kanan menerjemahkan buku, itu bukunya bisa jadi kanan. Orang kiri, saya paham kanan kiri ya. Orang kiri menerjemahkan buku, itu bukunya bisa dibawa ke kiri. Nah, jadi pas kalau kemudian nama penerjemah mestinya ditulis di depan supaya tahu, iya sih ini buku Imam Malik, cuma ini yang terjemah liberalis loh. Jadi jangan kaget kalau kemudian di dalamnya akan berbeda itu Pak. Karena apalagi dalam bahasa Indonesia kan banyak bahasa bersayap. Kafir lah ditulis non muslim. Padahal sama kan, kafir-kafir juga. Cuma ya akan beda kalau kita menggunakan kafir, kita tulis kafir, kekafiran. Sementara yang lain kalau yang kafir terlalu kasar itu diganti dengan non muslim. Ya macam-macam lah berkenaan itu. Jadi semaksimal mungkin memang terjaga kitab-kitab itu, tapi memang kita nggak bisa menyampingkan ekses dampak gitu ya, apalagi yang negatif itu memang ada. Ya tinggal kita yang awam akhirnya harus ini hati-hati. Ini benar nggak sih? Oh nggak ada tuh di buku aslinya. Oh itu bisa bercuma aja. Itu sering kali seperti itu. Wow. Ada lagi Islam? Bagus. Pas. Sudah juga. Jadi paksa Pak kalau nggak ada. Maksa untuk Bertanya. Cukup ya. Terima kasih. Mudah-mudahan manfaat dunia akhirat. Assalamualaikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.